الفاتحة بنية القول علمي أو إذا نشأت وأسأل القرآن الشريف إبراهيم وسلم الشيخ محمد الوزير نظر الشهيد وأنواره وصره بالدين والآخر وعلى آله وعلى أمته أسمائه الصالح وإلى حالة النبي الفاتحة يا رب يا استعمل الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. Alhamdulillah, pada episode ini kita kembali bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita sudah melakukan salam dan salawat. Kita mintakan hadirat Allah teruntuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan beliau dalam keadaan penuh kebaikan nantinya, sehingga kita bisa berkumpul dengan beliau dan orang-orang saleh lainnya. Amin Allahumma amin. Baik, kita lanjut membacakan kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali pada pembahasan bayan talbis fi tasbih hadhihi al-munawwarat bi musyawarati as-sahabati wa mufaradati as-salam. Temanya tentang ada pergeseran makna antara al-munadharah dengan al-musyawarah. Dulu pada zaman sahabat namanya musyawarah. Nah, samakah munadharah yang ada pada masa Imam Ghazali dan sampai ke kita sekarang itu dengan musyawarah pada masa sahabat atau pada generasi-generasi salaf as-salih? Sama tidak gitu kan? Generasi-generasi awal Islam itu yang pada masa itu disebut musyawarah. Nah, sama pada lawan munadharah. Silakan baca Muqaddimah Musannif rahimahullah ta'ala bi wa bidalali. Silakan. Ya, begini. Qala Musannif rahimahullah ta'ala bi wa fi talabul ya'lam anna ha'ula'i qala yastadribuna an-nasa ila dhalika anna gardana minal munawwarati mubahasatu anil haqqi liyatadhiha fa'inal haqqa matlubun wa ta'awana 'ala al-dawri fil ilmi wa ta'awana khawatiri mufidun wa mu'assirun wa hadha kana 'adatu sahabati radhiyallahu anhum fi musyawaratihim kata syawarihim fi mas'alatil jaddi wal ihwati wa haddi syarrul khabar wa wujudul gurmi al-imami idha afta kama wujudul ijhadi al-mar'ati dalinaha khalfan min Umar radhiyallahu anhu wa kama wujudul nisa'i al-fara'idi wa ghayriha wa man
Terjemahnya ada. Jadi i'lam ya Sidin, dan tadi kita jelaskan ya tentang tajuknya, subjudulnya itu tentang tadi, samakah peristiwa munadharat yang ada ini dengan musyawarah pada masa sahabat. Di situ beliau mengawali dengan i'lam anna haula'i qad yastadrijuna an-nasa ila dzalika. Kadang-kadang kata beliau, mereka atau orang-orang yang bergelut dalam munadharat itu, dengan perdebatan-perdebatan itu, yastadrijuna an-nas, mereka mengolah seakan-akan tak istidraj, kelanjuran. Sederhananya ini, mereka terlanjur memprovokasi manusia atau masyarakat bahwasanya tujuan daripada perdebatan itu adalah mencari kebenaran, agar kebenaran itu menjadi jelas, lihat tadiha. Jadi tujuannya itu apa? Al-mubahithatu anil haqqi, mencari kebenaran agar jelas. Fa innal haqqa matlubun, karena kebenaran itu harus dicari. Kadang-kadang muncul dengan sendirinya, maksudnya itu begitu. Nah, wa ta'awuna 'ala an-nadri fil 'ilmi wa tawarud al-khawatir mufid mumathil. Nah, sementara at-ta'awun, saling tolong-menolong dalam mencari tadi itu, dalam konteks mencari kebenaran dalam ilmu dan mengurangi rasa-rasa kesalahan, itu sangat bermanfaat, dan seperti itu seharusnya. Jadi maksud hubungannya ini, kalau perdebatan itu sebenarnya ta'awun 'ala nazar fil ilmi, itu tolong menolong dalam konteks mengembangkan ilmu pengetahuan, membongkar sesuatu yang tersembunyi dalam konteks ilmu. Jadi orang berdebat itu bukan semata-mata berkepanjangan, tapi ada tolong menolong di situ. Bagi yang ada tahu, jadi tahu. Yang tadinya belum tahu akan jadi tahu, dan begitu seterusnya. Dan itu bermanfaat. Hakadha kana 'adatu sahabat radhiyallahu anhum bi musyawaratihim. Nah, itu betul, dan memang seperti itu kebiasaan para sahabat dalam bermusyawarah. Memang para generasi sahabat itu mengejar kebenaran gitu. Kemudian ada ta'awunnya, saling tolong menolong. Itu kebiasaan generasi sahabat itu dalam musyawarah mereka. Kata syawurihim fi mas'alatil jaddi wal ikhwati, sebagaimana mereka dulu pernah bermusyawarah dalam masalah al-jaddi. Al-jaddi itu maksudnya perihal kakek. Kakek itu maksudnya apa? Ini konteksnya adalah ilmu mewaris. Jadi kalau kakek itu bersama dengan ikhwah, bersama dengan saudara. Jadi yang meninggal si A ini memiliki kai, dan tidak hanya punya kai tapi juga punya saudara. Nah, itu dapat bagian kada kai lawan jenis anaknya itu tadi. Nah, itu yang dulu pernah
dimusyawarahkan oleh sahabat-sahabat seperti Abu Bakar, Umar, bahkan mereka berdebat juga, tapi mereka menyebutnya musyawarah. Wa haddis syurbil khamar, dan sanksi bagi peminum khamar. Kalau masalah warisan tadi itu kan perbedaannya kemudian berapa persen dapatnya, berapa, ada yang mengatakan 1/6, ada yang menyebutkan 1/3 dan seterusnya. Nah kalau ini pulang hadis syurbil khamar, sanksi cambukan bagi orang yang meminum khamar berapa puluh kali. Nah itu pernah dimusyawarahkan juga pada generasi sahabat. Ada yang mengatakan 40 kali, ya kan? Ada yang mengatakan 80 kali. Kenapa bisa berbeda pendapat seperti itu? Ya karena memang ada hadis-hadis Nabi. Dalam satu riwayat sini mengatakan 40, dalam riwayat lain 80. Nah, tinggal mengapa sahabat itu kemudian memusyawarahkan kenapa makan 80, kenapa makan 40. Atau adakah lagi angkanya yang kurang daripada itu lagi misalnya. Nah itu wa wujubil gharam 'ala al-imam idza akhtara. Yang pernah juga pembahasannya itu adalah kewajiban bayar diat atau bayar denda bagi siapa? Bagi pemimpin yang tak salah memberikan sanksi atau tak salah memberikan fatwa. Tuh, contohnya kama nuqila min ihadil mar'ati janiniha atau janinaha khaufan min Umar radhiyallahu anhu. Sebagaimana pernah ada riwayat seorang perempuan keguguran, mengalami keguguran gara-gara takutan bertemu lawan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi perempuan itu dalam keadaan hamil kemudian berpisah dengan suaminya, entah karena suaminya meninggal atau karena diceraikan oleh suaminya, tapi perempuan itu dalam keadaan hamil. Nah, ada masyarakat yang melaporkan hal tersebut kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar memanggil perempuan itu. Saking takutannya perempuan itu menghadap Sayyidina Umar, sampai-sampai di tengah jalan dia mengalami keguguran. Lalu Sayyidina Umar bertanya kepada sahabat-sahabat utama, bagaimana statusku ini lah? Apakah aku yang salah? Ya Sayyidina Umar, karena gara-gara aku ingat para anak di jalan keguguran, atau karena apa? Ujar sahabat-sahabat secara umum mengatakan bukan salah pian, itu salahnya seorang. Ya. Karena secara fisik si perempuan itu memang tidak kuat. Gitu. Jadi sahabat-sahabat kebanyakan itu mengatakan bukan salah Umar, tapi salah si perempuan itu sendiri. Di antara sahabat itu Sayyidina Ali diam, tidak memberikan komentar apapun, tertunduk. Nah, melihat gelagat Sayyidina Ali yang seperti itu, Sayyidina Umar ini punya feeling, ini pasti lain dari yang lain pendapatnya, kan? Ditanyalah Sayyidina Ali, Sayyidina Ali, bagaimana menurut pendapat sampean? Setujukah pian lawan pendapat kebanyakan sahabat-sahabat yang lain? Ya Sayyidina Ali, aku tidak sependapat. Kalau sahabat yang lain mungkin kada nyaman lempian kalau mengatakan yang sesungguhnya, makanya mereka hanya ingin menyenangkan sampean. Nah kalau ulun lain, ya Sayyidina Ali, ulun tidak ingin seperti yang lain, ingin menyenangkan pian. Karena bagi ulun ini adalah kesalahan pian. Karena pianlah mengiau bebinian itu
dan saking takutannya ingat lawan sampean sampai ia tak pernah di jalan. Jadi menurut ulun Sayyidina Ali yang penyebabnya setelah mendengar pendapat Sayyidina Ali, Sayyidina Umar kemudian memakai pendapat Sayyidina Ali tadi. Lalu membayarlah Sayyidina Umar denda atau diat kepada si perempuan yang tadi mengalami keguguran. Nah itu kisahnya tuh. Wa kama nukila min masail al-fara'id wa ghairiha. Min masail al-fara'id wa ghairiha. Dan juga masalah-masalah yang mufara'id lainnya, wa man nukila Syafi'i, dan juga yang diriwayatkan perihal pembahasan-pembahasan pada masa Imam Syafi'i wa Ahmad, dan pada masa Imam Ahmad wa Muhammad Ibn Hasan wa Malik wa Abi Yusuf wa ghairihim min ulama rahimahullah ta'ala. Jadi masalah-masalah pada masa itu masih kategorinya musyawarah lah mungkin. Wa yurji'uka 'ala hadha talbisi ma adkuruhu. Nah, Imam Ghazali. Nah, sekarang aku akan menyebutkan bahwa yang dulu dengan sekarang itu berbeda. Kalau dulu itu memang musyawarah, tapi yang sekarang itu sudah ada talbisnya. Talbis di sini itu ada pergeseran maknanya gitu kan. Benar kata Imam Ghazali bahwa at-ta'awun 'ala talabil haqq min ad-din, bahwa tolong-menolong dalam mencari kebenaran itu bagian daripada ajaran agama. Walakin lahu syurutun wa alamatun tsamanin. Tapi untuk mencapai terminologi tolong-menolong dalam hal agama itu ada syarat-syaratnya. Syarat dan ketentuannya berlaku. Ada 8 jenis ini. Apa saja 8 itu? Silakan baca. Al-awwal. Mikrofon ke belakang. Coba. Nah, coba julung. Guru surat. Guru Abdi, masya Allah. Guru Nyala. Silakan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awalu alla yastaqila bihi wa huwa min furudil kifayati man lam yatafarraq min furudil a'yan. Wa man 'alaihi ta'du 'ainin fastaghala bi tahdil kifayati. Wa za'ama anna maqsudahu al-haqqu wa huwa kazzabun. Wa misaluhu misalu man yatrukus salata fi nafsihi wa yabtakiru fi tahsilil siyabi wa nasjiha wa yaqulu berarti bihi satru awlati man yusalli uryanan wa la yajidu sauban. Fa inna zalika rubbama yattafiqu wa wuquhu mungkin. Dibaca majhul aja, yuttafaqu mungkinun kama yaz'amu al-faqihu anna wuqu an-nawazili allati anha al-bahsu bil khilafil mungkinun wal mustaqiluna bil munazilati mahmuduna li umurin hiya tabu ainin bil ittifaqi. Raman tawajjah alaihi rabbu wadi'atin fil hadi faqama wa taharrama bisalati allati hiya aqrabul karabati illa Allah ta'ala asa rabbahu bizalika fala yakfi qawli syakhsi muti'an qawlu fi'lihi min jinsi ta'ati malam yura'i fihi waqta wa syata wa tartiba. Oke, jelaskan.
Ya. Garis besarnya jaro, Pak. Jadi tadi kan ada 8 syaratnya Jasiden kan. Sesuatu itu dianggap mencari kebenaran. Nah, apa 8 itu? Pertama apa tuh? Yang pertama bahwa tidak berbimbang atau bersibuk dengan itu, bahwa daripada takut kifayah. Akhirnya orang yang tidak kosong daripada kartu air. Oke, lanjut. Dan beberapa orang yang atasnya itu fardu ain, maka bersibuknya dengan fardu kifayah dan menyangka ia bahwasanya tujuannya itu benar, padahalnya itu kadzabun. Maksudnya itu apa, Ahmad? Sampai ya, kok ada sampai. Tapi yang membacanya lancar. Jadi syarat pertama agar at-ta'awun ala talabil haqqi itu minad din, agar munazarah maksudnya itu ya, agar perdebatan yang dianggap tolong menolong antara pendebat yang satu dengan yang lainnya itu untuk mencari kebenaran. Orang berdebat itu maksudnya itu adalah mencari kebenaran gitu kan. Karena kadang-kadang hasil dari kita berdebat itu sesuatu yang membuat kita kemudian puas dengan apa yang sedang kita bahas. Contoh misalnya kemarin perdebatan antara capres dan cawapres, kan? Bagi kita yang tidak paham dengan politik gitu kan, penting juga kita mendengar dan menyimak apa misalnya visi misi dan konsep bernegara bagi masing-masing capres dan cawapres. Meskipun untuk menjadi pemimpin itu yang paling banyak dituntut adalah kinerjanya, tapi kan kita perlu juga untuk menilai bagaimana pemimpin-pemimpin kita itu memiliki konsep kenegaraan yang membuat kita kemudian nyaman untuk memilih mereka. Mungkin sebelum perdebatan, sebelum ada debat itu kita masih kosong. Kalau saya pribadi ya saya tidak paham siapa-siapa ini dari semua itu. Karena masing-masing itu bagi saya punya kelebihan dan kekurangannya juga gitu. Tapi begitu selesai berdebat, saya punya kesan sendiri gitu. Ya saya tidak boleh mengkampanyekannya ya. Saya punya kesan sendiri terhadap 3 paslon ini. Oh si A begini, nomor 1 begini, nomor 2 begini, nomor 3 begini. Dan bagi saya pribadi, saya punya kepuasan untuk memberikan penilaian untuk yang di pertama ini gitu. Yang itu hanya saya secara pribadi tahu gitu, karena saya punya kesimpulan. Nah ini contoh saja. Sehingga ketika saya memastikan pilihan saya nanti saat memilih, itu saya puas karena saya menyaksikan mereka dalam menyampaikan konsep-konsep kenegaraannya. Paham maksudnya lah? Terbang. Jadi bagaimana perdebatan ini bisa bernilai mencari kebenaran, itu tergantung syarat-syaratnya ini. Yang pertama, ya sini, tidak menyibukkan pada hal yang diperdebatkan itu dalam arti dia mendahulukan fardu kifayah atas fardu ain. Jadi yang
yang diperdebatkan itu apa. Kemudian dia tidak menyibukkan dirinya dalam urusan-urusan yang bersifat fardu kifayah, lalu menanggalkan atau meninggalkan hal-hal yang bersifat fardu ain. Boleh dia menambah ilmu tentang fardu kifayahnya, tetapi sesudah dia yatafarraq min furudil a'yan, dia sudah melewati kewajiban-kewajiban fardu ain. Tapi kalau ada jersidin, ini ada pilihan fardu ain, tapi ia malah memilih istaghala bi fardhu kifayah, dan dia mengklaim bahwa pilihannya atas fardu kifayah itulah yang benar, yang hak, ana maqsadul haq. Maka jersidin bahwa orang itu sudah bohong. Contohnya nih, nah, supaya paham, man yatrukus salata fi nafsi. Kalau di wadah buanpian wa tajarra, di kitab saya wa tajarra fi tahsil thiyab wa nasjiha wa yaqul ghardi atau ghardi asturu awrata man yusalli uryanan, atau satru auratiman. Di wadah satru aurah. Di tempat saya ini pakai fi'il mudhari ini, asturu aurataman yusalli uryanan wala yajidu tawaban. Jadi maksudnya kayak ini, ada orang gawiannya adalah baju jahit, baju pakaian. Nah, pada saat waktu masuk waktu sholat, dia tetap pada pekerjaannya menjahitakan baju orang, dan meninggalkan kewajiban sholat. Alasannya apa? Aku sibuk mengusahakan penutup aurat bagi orang-orang yang sembahyang, makanya aku tidak ada waktu untuk sembahyang. Mengulahkan baju untuk menutupi orang-orang yang sholat supaya menutup auratnya, itu pekerjaan fardu kifayah aja. Sementara mendirikan sholat itu fardu ain. Nah, si penjahit ini mendahulukan gawian fardu kifayahnya, seakan-akan itu yang lebih benar, padahal di saat yang sama dia mendapatkan kewajiban fardu ain. Nah, kalau seperti ini maka dia tidak memenuhi syarat tadi untuk mencari kebenaran itu. Kalau ingin mencari kebenaran, dia tidak boleh mendahulukan fardu kifayah atas fardu ain. Maksud seperti itu. Fa inna dzalika rubbama yuttafaqu wa wuqu'uhu mumkin. Kama yaz'amul faqihu anna wuqu'an nawadir allati anha al-bahthu fil khilaf mungkin. Ya, hal-hal seperti itu memang rubbama yuttafaq wa wuqu'uhu mungkin. Hal seperti itu disepakati dan peristiwanya mungkin terjadi. Maksudnya terjadi itu ada orang yang tadi itu mendahulukan mengulahkan pakaian gitu kan. Kami yazamul faqih wa anna nawadir allati anhu ba'du fil khilaf mungkin. Nah, sebagaimana juga dalam konteks ilmu fikih lainnya, bahwa seorang ahli fikih itu mengatakan peristiwa yang jarang terjadi itu menjadi pembahasan dalam ilmu khilaf, dan itu mungkin terjadi juga. Maksudnya kayak ini, peristiwa atau contoh-contoh yang disebutkan tadi itu memang fakta dan bisa saja terjadi. Maksudnya begitu.
Tapi kita jangan berpatokan pada hal seperti itu, maksudnya begitu. Sama begini ya. Apa ya contohnya? Ada misalnya dalil yang mengatakan bahwa kepemimpinan top leader bagi seorang perempuan itu ada teguran dari Nabi kan. Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Ini seringkali dijadikan dalil penolakan pemimpin seorang perempuan itu. Nah, setuju atau tidak dengan hadis ini? Hadis ini memang ada, sahih gitu kan. Kita mau menolak bagaimana tentang kepemimpinan seorang perempuan? Nah, tapi nanti pada penerapannya orang-orang berbeda pendapat apakah pemimpin perempuan ini top leader gitu kan, seperti presiden, wali kota, gubernur, seperti itu, atau misalnya pemimpin-pemimpin di sekolahan. Karena sedikitnya kalau sekolah itu perempuan yang dipimpinnya banyak guru-guru laki-laki juga. Nah, nanti itu masalah teknis seperti itu ada perbedaan pendapat gitu kan. Bahwa kalau levelnya yang di bawah-bawah saja itu ada kebolehan, tapi kalau untuk mengurus negara. Nah, kemudian ada yang mengatakan, loh, kita tidak bisa menggunakan dalil tadi karena faktanya di Indonesia itu pernah presiden itu perempuan. Nah, pernahnya perempuan jadi presiden di Indonesia itu bisa jadi dalil kan, atau jadi sesuatu yang disebut fakta sejarah kan? Apakah fakta sejarah kemudian bisa dijadikan dalil? Atau ya dalil itu tetap dalil gitu kan, bahwa fakta sejarah menyalahi dalil itu tidak bisa dijadikan dalil. Paham? Kenyataan bahwa Indonesia pernah dipimpin seorang presiden perempuan, itu fakta. Tapi apakah itu bisa dijadikan dalil untuk membolehkan kemudian perempuan menjadi presiden lagi gitu? Ya Allah alam ya. Pasti nanti ada perdebatannya. Tapi ini kita secara ilmiah saja mengatakan bahwa hadisnya ada. Meskipun hadis di situ tidak mengatakan larangannya. Lan yufliha di situ jumlahnya dianggap jumlah khobariyah saja, bukan jumlah yang ada larangannya. Tapi kata-kata atau harfulan itu oleh sebagian ulama dikatakan harfun nafyin litta'bid. Nafyin litta'bid itu maksudnya larangan untuk selama-lamanya. Maka lan di situ diartikan tidak akan pernah. Lan yufliha berarti tidak akan pernah beruntung. Qaumun. Nah, ini panjang tuh kenapa perdebatannya. Ini maksudnya contoh aja tadi itu kan. Bahwa ada yang kita sebut kalau dalam penelitian itu dasen dan dasolen gitu kan. Misalnya seharusnya secara teori orang yang beriman itu, orang muslim itu dia sholat gitu kan, secara teorinya begitu. Tapi faktanya banyak muslim yang tidak sholat dengan beragam alasan. Nah, salah satu alasannya adalah sibuk menjahitakan baju biasa orang-orang yang sholat gitu kan. Itu mungkin peristiwanya mungkin, meskipun itu nawadir, peristiwa yang jarang gitu kan. Tapi kadang-kadang dia jadikan al-bahsu fil khilaf. Wal mustaghilluna bil munadharah mu'minuna li umurin ya fardhu 'ain. Orang yang terlalu sibuk dengan perdebatan itu biasanya cenderung
melalaikan hal-hal yang bersifat fardhu ain bil ittifaq, yang disepakati bahwa itu fardhu ain. Wa man tawajjaha alaihi radda wadi'atin fil hal. Contohnya orang yang seharusnya radda wadi'atin fil hal, mengembalikan barang titipan sesegera mungkin saat ini juga, fil hal, saat ini. Faqama wa ahrama bis shalah, tapi dia malah mendirikan dan takbiratul ihram gitu, malah dia mendirikan salat. Allati hiya aqrabul qurbat ila Allah Ta'ala, di mana definisi salat itu adalah mendekatkan diri sedekat-dekatnya dengan Allah Ta'ala. Asar bahu, maka sungguh orang tadi sudah bermaksiat kepada Tuhannya. Kenapa? Artinya begini, dia secara sosial harusnya kan mengembalikan barang titipan yang orang titipkan dengannya, tapi di saat itu dia lebih memilih mendirikan sholat. Maka sholatnya di situ jadi bermasalah. Justru dia melakukan ketaatan, tapi di saat yang sama dia sebetulnya bermaksiat gitu. Kenapa bermaksiatnya? Karena dia di situ layak fi qaul syakhsi muti'an kaun fi'alihi min jinsi ta'at ma lam yura'i fil waqta wasyuruqa wa tartiba. Jadi tidak cukup sekedar kita itu dianggap taat hanya karena melihat jenis ketaatan itu. Kita melihat seakan-akan orang yang mendirikan sholat tadi itu dia sedang taat, dilihat dari jenis ketaatannya itu sholat. Padahal dia lam yura'i fihi waqta, dia tidak menghargai waktu, syarat dan tertibnya. Di antara syarat dan tertibnya itu barangkali, atau syarat waktunya di situ adalah seharusnya dia mendahulukan mengembalikan titipan orang daripada dia mendirikan sholat. Jadi maksudnya begini, terkadang ibadah fardiyah seperti sholat di sini ya contohnya, itu terlihat cerminan kesolehan individu seseorang. Tapi saat dia justru mengabaikan kesolehan sosialnya saat itu dengan memilih kesolehan individualnya, sebetulnya dia sedang melanggar aturan Tuhan gitu. Maksudnya seperti itu. Kesimpulannya apa? Jangan sampai kesolehan individu kita itu membuat kesolehan sosial kita menjadi bermasalah gitu ya. Oke, pada paragraf ini kelihatan jelas maksud daripada penjelasannya. Kemudian syarat yang kedua, ats-tsani, silakan baca. Ada kan SAG ya, banyak guru-gurunya lah, Masya Allah. Ya kan? Ya, silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
asyarafu ala halaki faqad biayas yang ulama. Oke, cukup dulu. Allah yara fardu kifayatin ahammu minal munadharah. Syarat yang kedua agar dia tidak menganggap, tidak memandang bahwa fardu kifayah itu lebih penting daripada perdebatan atau diskusi itu. Jadi harusnya seperti apa? Apakah fardu kifayah itu lebih buruk dari munadharah? Tidak juga. Maksudnya harus seimbang di situ. Ya. Fardu kifayah dengan munadharah itu harus sama, setara. Tidak boleh fardu kifayah lebih baik atau munadharah juga lebih baik atau sebaliknya. Ya. Kenapa? Fa'in ra'a ma huwa aham. Kalau seseorang memandang sesuatu itu lebih penting dari yang lainnya, wa fa'ala ghairahu, dan kemudian dia mengerjakan sesuatu yang tidak lebih penting dari sesuatu yang penting tadi, maka asal difi'lihi, orang itu sudah melanggar aturan, bermaksiat terhadapnya. Paham enggak? Bingung lah. Jadi fardu kifayah dan munadharah itu harus dipandang seimbang. Kalau fardu kifayah dianggap lebih penting, tapi yang dilakukannya itu munadharah, misalnya kan, dia menganggapnya secara pemahaman bahwa fardu kifayah tadi lebih penting daripada munadharah. Kemudian dia justru melakukan munadharah. Pada prakteknya dia memilih munadharah daripada fardu kifayah. Nah, maka secara teori jadi orang yang menganggap bahwa fardu kifayah lebih baik daripada munadharah, tapi prakteknya dia memilih munadharah daripada fardu kifayah, maka orang ini sudah mendustakan teorinya seorang. Paham nggak maksudnya? Jadi secara teori ini menganggap fardu kifayah lebih baik daripada munadharah, tapi prakteknya ini memilih munadharah daripada fardu kifayah. Kan orang seperti ini kan tidak konsisten. Kita mengatakan misalnya begini, ada yang mengatakan bahwa hukum bercadar itu wajib, tapi itu kan sangat sedikit. Coba hampir lakukan ya observasi atau istilahnya lakukan ya istilahnya penelitian kecil-kecilan lah. Takuni hubungan yang bercadar. Apa hukum bercadar menurut buat biarmu? Mahasiswa kita hampir semua mengatakan sunnah. Ya, sekarang apa definisi sunnah? Mengerjakan berpahala, meninggalkan kadar berdosa. Itu secara teori. Secara praktek, bubuhannya bila terlihat muha sedikit oleh orang yang bukan mahramnya, kadalahnya astagfirullahaladzim. Terlihat sedikit udah kayak kita ini kayak hantu. Ada banget kita ini udah kayak penjahat bang kita nih. Kalau dilihat bubuhannya itu buahnya istighfar. Padahal kalau ditakuni wajib kan? Ada sunnah. Artinya definisi sunnah itu apa? Menutupi berpahala, amal terbuka kada berdosa. Tapi dalam prakteknya mereka merasa kayak berdosa. Nah ini maksud itu. Ya lain lagi sih motifnya itu. Kalau misalnya mahal. Dalam mazhab Maliki itu kebolehan untuk cadar itu kalau standarnya ini duduk di muka rumah misalnya, bikin kita lewat. Nah kita nang lewat ini, tihimuhanya itu sampai terjungkut sampai
kasih paspor batu, saking bungasnya. Nah itu standarnya hanya ini boleh menutupi wajahnya. Kalau misalnya ya harus aja dirumus-rumus awal, ya dirumus-rumus akan sekali dirumus dia 5-nya misalnya kan. Kalau saya kan merumus sama orang mau kita masing-masingnya merumus. Kadang kita jujur secara ilmiah kan, kita akan mengatakan secara ilmiah, secara fikih begitu. Jadi jangan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, itu melanggar kaidah juga. Boleh nggak kita mewajibkan sesuatu yang tidak wajib? Kecuali Buwan Sidin berpendapat yang wajib, maka bolehlah bersikap seperti wajib. Tapi kalau ia secara teori mengatakan atau memilih yang sunnah saja, maka sesuaikan dengan definisi sunnah. Mengerjakan berpahala, meninggalkan kada berdosa. Harusnya kayak itu. Bukan perbandingan mazhab bahwa jadi harus setara tadi lah. Karena kalau kita memilih salah satu, maka kita akan meninggalkan yang atau kita memandang rendah yang lain. Wa kana misaluhu misalu man yara jama'atan minal aqashi asrafu 'ala al-halaki faqad ahmalahumun nasu. Contohnya Jarzidin, ada sekelompok jamaah yang kehausan, asrafu 'ala al-halak, hendak matian bubuannya itu, saking hausnya itu. Waqad ahmalahumun nas, ada segelintir manusia yang ahmalahum, meninggalkan justru. Kenapa meninggalkan? Wa huwa qadirun 'ala ihya'ihim, padahal mereka ini mampu untuk meminumi buahnya itu. Bi ayasqiyahum ma. Padahal sekelompok orang yang kehausan tadi bisa dibantu oleh orang-orang yang ada kemampuan untuk menolong tadi. Ala ihya'ihim, bisa menghidupkan buahnya itu. Bi ayasqiyahum ma, dengan cara meminumi mereka yang kehausan tadi. Siapa nih namanya? Orang yang mampu ini kita katakanlah bos banyu. Si bos banyu ini malah fastawala bi ta'allumil hijamah, malah menyibukkan dirinya belajar membekam. Karena nyambung banget. Ini ada orang kehausan. Si Raja Banyu ini kawa meminumi, memberi minum gitu. Karena ini memang diisi banyu, Raja Banyu tadi. Dan seandainya ia membagi airnya, maka orang-orang yang atas tadi, orang-orang kehausan yang sudah sakarat tadi, itu tertolong hidupnya. Tapi Raja Banyu ini bukan yang menolongi, malah belajar pembekaman. Alasannya apa? Za'ama annahu min furudil kifayah. Belajar hijamah itu adalah bagian daripada fardu kifayah yang harus dipelajari. Walau khalal baladu anha, kalau di sebuah negeri tidak ada yang belajar hijamah itu, lahalakan nas, maka masyarakat yang ada di negeri itu akan hancur semuanya. Alasannya itu aja. Jadi alasannya kenapa ia tulak belajar hijamah, karena di situ dibutuhkan ilmu hijamah itu. Banyak orang yang penyakitan, bila kadang yang menggawiakan hijamah atau kadang menggawiakan pembekaman ini, banyak orang jual matian gitu. Tapi ini kan masih kira-kira aja dugaan. Ini kan jelas-jelas orang sakarat kehausan ditinggalkannya. Wa idza qila lahu, dan apabila dikatakan kepadanya, fil baladi jama'atun minal hajjamin, minal hajjamin wa fihim ghaniyatun fayaqul hadza la yukhriju hadzal fi'la an kaunihi fardu kifayah.
Jadi diprotes sudah nih. Pian ini mendahulukan yang mana? Padahal di kampung kita ini sudah banyak orang-orang yang harap membekam. Kenapa malah pian memilih tulak untuk menjadi pembekaman juga? Di kampung kita sudah banyak yang ahli bekam. Alasannya apa? Tetap aja hadza la yukhriju hadzal fi'la an kauni fardhu kifayah. Baik, nangaraninya fardu kifayah tetap ya fardu kifayah, maka aku tetap ya harus mempelajari tentang fardu kifayah ini. Alasannya itu aja. Nah, jadi meninggalkan padahal meminumi orang tuh itu fardu ain, benar itu. Fahalu man yaf'alu hadza wa yuhmilu al-ishtighala bil waqi'ati al-mulimmati bi jama'atil aqtashi min al-muslimin ka hal mushtaghili bil munadharati wa fil baladi furud kifayatin muhmilatin la qa'imun biha. Maka keadaan orang yang mengerjakan atau mendahulukan hijamah tadi, kemudian meninggalkan kemalangan orang-orang yang kehausan di kalangan kaum muslimin tadi, itu sama jadi dengan orang yang sibuk menyibukkan dirinya dengan munazarah, dengan berdebat saja. Padahal wafil baladi furudu kifayatin muhmilatin laqaim, padahal di negeri itu banyak pula fardu kifayah yang lain yang diabaikan dan tidak dikerjakan. Nah, makanya harus setara tadi. Jangan sampai munazarah itu lebih dominan daripada furud kifayah. Karena faktanya Jausidin banyak kaum muslimin mungkin pada masa sidin itulah kita ya kalau sekarang kan sebetulnya banyak juga kalau kita lihat di YouTube orang angkat berdebat. Cuman masa itu, masa sidin hidup ini banyak yang mustaghilun bil munazarah. Di saat yang sama banyak furud kifayah yang la qa'imun biha, yang tidak dikerjakan. Jadi kita seimbang. Fa amal fatwa. Nah, waktu kita berapa menit lagi? Kita tunggukan capatin lah. Fa amal fatwa faqad qama biha jama'atun. Kalau bicara tentang fatwa ya sudah ada timnya khusus spesial yang melakukan itu. Wala yakhlu baladun min jumlatil furudi al-muhmilati wala yaltafitu fuqaha'u ilaiha. Dan di berbagai negeri sebetulnya banyak hal-hal yang bersifat wajib tapi diabaikan, dan para ahli fikih termasuk orang yang mengabaikan hal-hal tersebut. Wa aqrabuha at-tibbu. Di antaranya yang paling sering yang paling mudah dijadikan contoh itu adalah hal kedokteran. Idla yujadu fi aktsaril biladi tabibun muslimun. Susah ditemukan di kalangan masyarakat seorang tabibun muslimun, seorang dokter yang muslim, yajuzu i'timadu syahadatihi fima yu'awwalu fihi ala qawli tabibi syar'an. Seorang dokter yang kesaksiannya itu diakui gitu, bahkan yu'awwalu ala qawli tabibi syar'an, bahkan perkataan seorang dokter itu sebagai syariat yang disandarkan. Atau begini, pada masa itu seorang tabib ya tabib aja, seorang dokter ya dokter aja, tidak bisa dokter dijadikan ahli fikih gitu maksudnya. Kan ada dokter-dokter yang seharusnya paham dengan fikih. Katakanlah misalnya dokter kandungan,
Kalau perempuan dalam keadaan darurat, gitu kan, dia harus menggugurkan janinnya. Nah, nanti pilihannya si perempuan yang harus menggugurkan ini, apakah yang dilihat itu kesehatan janin atau kesehatan si ibunya. Kalau janin dipertahankan, bagaimana nasib si ibu? Atau kalau si ibu yang dipertahankan, bagaimana nasib janin? Kalau misalnya di antara pilihan keduanya ini harus memilih salah satu, mana yang harus dipilih? Nah, ini kan kadang kalau dokternya, kalau kadang orang fikih juga. Kalau atas nama kemanusiaan, ya mungkin mana yang lebih didahulukan. Tapi tidak sekedar atas nama kemanusiaan juga, tapi atas nama syariat juga. Mana yang didahulukan? Nah, ini kalau dokternya kan suruh baca masail, ada paham. Maka dokter syahadahnya itu, kesaksian seorang dokter itu bisa menjadi sebab-sebab hukum gitu, maksudnya begitu. Nah, jadi jadi la yujad fi aktsar bila tabibun muslimun yajuzu i'timadu syahadati wala yarghabu ahadun min al-fuqaha fil istighal bihi. Sebaliknya juga ada ahli fikih yang hakun menggeluti dunia kedokteran. Nah, itu dulu mungkin lah ya. Tapi kita kalau sekarang, kalau di Indonesia ya mungkin sama ya. Mungkin karena faktor linearitas itu. Kita mengatakan keilmuan itu harus linear gitu kan. Tapi kalau di Mesir kayak Syekh Yusri kemarin datang, kan beliau tidak hanya mursyid, tapi beliau juga seorang dokter. Bahkan doktornya S3-nya itu dokteran, S1, S2, S3-nya dokteran. Tapi beliau seorang mursyid tarekat. Tarekatnya tarekat Syadziliyah lagi, Mas. Dan itu kalau di dunia Timur Tengah pun biasa ya gitu ya. Tapi kalau kita di Indonesia ini agak-agak masih aneh gitu. Tiba-tiba dokter menjadi mufti gitu, ahli fatwa gitu. Kalau dokter memaksakan diri jadi mursyid, mungkin ya jadi murabi gitu kan. Nah itu bisa aja sih pada lapor-lapor tertentu. Ya ada komunitas-komunitas begitu dari kalangan dokter, tapi jamaahnya bukan dokter-dokter juga. Karena kalau dokter mengursi dia bukan yang misalnya kan, apalagi PKO ya, suruh baca kitab, boleh lihat sih dia kan, kayak anak di mursyid misalnya. Ya kalau boleh jawaban kita sombong larang baca kitab, tapi ya standar itu gitu. Ingin mengurusi spiritual orang ya paling tidak dia harus bisa membacakan literasi tentang spiritualitas itu sendiri ya. Ya kita bagaimana ingin tahu, kan aja ilmunya yang melakoni ya. Kita kan tahu menghukum itu, nahkumu bizawahir dulu. Kita melihat yang jelas-jelas dulu. Menghukumi sesuatu yang tampak-tampaknya dulu. Secara keilmuan di mana yang belajar misalnya. Wa kadza al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar wa huwa min furudil kifayah. Amar ma'ruf nahi munkar itu juga bagian daripada fardu kifayah. Wa rubbama yakunu al-munadhiru fi majlisi munadharatihi musyahidan lil halili malbusan mafrusha wa huwa sakitun wa yunadhiru fi mas'alatin la yuttafaqu wuqu'uha qattun wa in waqa'at qama biha jama'atun min al-fuqaha. Tsumma yas'amu annahu yuridu an yataqarraba ila Allah ta'ala bi furudil kifayah. Jadi perihal amar ma'ruf nahi munkar itu kadang-kadang bisa rancu. Maksudnya kayak ini, yakunul munadhir fi majlis munadharatihi musyahidan lil harir malbusan wa mafrusan. Ada orang yang berdebat dalam majlis perdebatannya, di panggung perdebatannya, padahal dia musyahidan lil harir, dia menyaksikan di situ ada orang yang berpakaian sutra. Entah itu dipakai, entah itu dijadikan tempat duduk. Nah, orang yang ketujuh berdebat ini sakitun, berdiam aja nya.
Tapi di saat yang sama yunazir fi mas'alatin la yatafaqahu. Tapi ini berdebat dengan sesuatu yang tidak ada kesepakatan dengan peristiwa tersebut. Maksudnya ini berkelahi berdebat dengan masalah-masalah yang sebetulnya tidak terlalu jelas hukumnya. Sementara di ruangan ia berdebat itu ada orang-orang pakaian sutra, hiasan-hiasan sutra yang itu dilarang dan disepakati keharamannya bagi seorang laki-laki menggunakan atau memakainya. Dan ia berenai aja. Kenapa berenai? Ya keasikan dengan perdebatannya. Ia sibuk memikirkan apa alasannya ketika dia mengatakan ini halal, ini haram misalnya. Ia sibuk dengan materinya seorang. Di saat yang sama peristiwa yang terjadi dan ini tidak perlu materi karena pembahasannya sudah jelas. Ada orang berpakaian sutranya berenai aja. Padahal jelasnya sudah masuk Imam Ghazali itu. Ini nanang ditakur, bukan mempertahankan perdebatan itu. Sementara ada orang yang melanggar aturan syariat. Nah, itu bisa masuk cilemu. Sementara orang berdebat ini mengkampanyekan bahwa dia sedang mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perdebatan yang ini adalah fardu kifayah, gitu kan. Jadi mencari-cari apologi, berapologi untuk mengatakan atau menghalalkan perdebatannya. Padahal di situ ada pelanggaran. Sama orang bakal berdebat masuk waktu zuhur, bukannya selesai berdebat memperpanjang perdebatan, padahal waktu sholat sudah masuk. Nah, maka kayak ini pun aja sedang kan, harusnya itu yang ditindaklanjuti, yang didiskusikan, yang diperdebatkan itu. Waqad rawa Anas radhiyallahu anhu annahu qila ya Rasulullah mata yutrukul amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Kapan amar ma'ruf dan nahi munkar itu ditinggalkan? Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza zaharatil mudahanah fi khiyarikum wal fahishatu fi syirarikum wa tahawwala al mulku fi sirarikum wal fiqhu fi awadirikum." Nah, jadi sahabat Anas meriwayatkan bahwa Nabi ditanya oleh sahabat, kapankah kapan tanda amar ma'ruf dan nahi munkar itu ditinggalkan? Ya Nabi, apabila al-mudahanatu zaharatul mudahanah. Apa maksudnya mudahanah itu? Al-mudahanah itu orang yang ketujuh berminyak rambut sebetulnya itu. Jadi mudahanah ini sindiran bagi lakian yang ketujuh bersolek. Lakian ketujuh berpandir, tapi berpandirnya itu anukan. Nah, ini kata-kata lah. Al-mulayanah fil kalam. Al-mulayanah fil kalam itu bebenciran. Kalau kita ini kan LGBT sekarang. Kapan amar ma'ruf nahi munkar itu muncul? Jadi Nabi kalau LGBT, nah bahasanya sudah ada ketakutan lagi. Wal fahisyah fi syirarikum. Kejahatan ya sudah menjadi kebiasaan, biasa-biasa saja orang melakukan kejahatan. Kemudian tahawwal mulku fi syirarikum. Orang yang belum mencapai umur tapi dipaksa jadi pemimpin. Ini saya tidak menyindir kan? Karena masa-masa dulu itu banyak raja-raja itu belum cukup umur sudah diangkat jadi raja, jadi khalifah. Kenapa? Karena dia pewaris. Dulu kan kita begitu kan, feodal kan, kerajaan. Sambetannya benar ya kan, dinas Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, khilafah. Mana khilafah itu kerajaan sebentar itu dinasti semua. Sampai anak
atau ponakan yang belum cukup umur, tapi tidak lagi penggantinya, terpaksa jadi raja prematur kan? Nah kalau ada di negara kita seperti itu, biarlah alam ya. Nah ini sudah ada tegurannya. Kapan? Ya tahawal al-mulku fi sidrikum, kekuasaan dipegang oleh orang yang belum capai umurnya. Wal fiqhu fi aradilikum. Dan apabila juga ilmu itu dipegang orang yang tidak memiliki kapasitas atau bukan orang yang kompeten di bidangnya. Jadi bicara fikih, orangnya kada pernah belajar fikih, tapi bicara fatwa ini itu segala macam. Fatwa korup yang harus membaca misalnya kan, tiba-tiba berfatwa sana sini. Nah itu ya begitulah. Amar ma'ruf nahi munkar akan ditinggalkan orang. Ciri-cirinya itu. Demikian kiranya nanti yang ke-3 sampai ke-8 mungkin pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Ya Rabbi bil Mustafa